Ya saudara, kita mengucap syukur pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Dan hari ini kita akan sama-sama mengawali hari kita dengan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, firman Tuhan menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kita. Firman Tuhan hari ini terambil dari Titus pasal yang ketiga. Mari kita buka bersama Titus pasal yang ketiga, mulai ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Titus 3, 8 dan 9, firman Tuhan berkata, "Perkataan ini benar dan aku mau, supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah, sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia." Ayat 9, "Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka." Saudara, ya Titus pasal yang ketiga, firman Tuhan dengan jelas berkata di sana bahwa ya ketika kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, ya maka ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, saudara. Ya, surat Titus ini ditulis oleh Rasul Paulus, ya, agar memberi kekuatan kepada jemaat supaya mereka memelihara iman, ya. Orang-orang pilihan Tuhan memiliki pengetahuan akan kebenaran yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Ya, dan Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada setiap ya orang yang percaya kepada Kristus pada zaman itu, supaya setelah kita ini mengaku percaya kepada Yesus, ya maka kita ini harus sungguh-sungguh juga melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya, makanya Rasul Paulus itu menulis, saudara, ya, dia bilang ayat yang ke-8, "Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia." Ketika kita ini percaya kepada Tuhan, mengaku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menjadi anak-anak Allah. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Tidak cukup menjadi orang percaya saja, tidak cukup menjadi orang Kristen saja, orang Katolik saja, percaya kepada Tuhan Yesus. Namun dikatakan di sini setelah kita percaya kepada Tuhan, maka kita ini harus sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik. Semua manusia dipanggil untuk bekerja, saudara. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak bekerja. Karena Alkitab bilang kalau kau tidak bekerja maka janganlah kau makan. Kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang baik, ya, bukan pekerjaan yang tidak baik atau yang tidak halal. Untuk mempertahankan hidup di dunia ini kita tidak bisa menjadi batu sandungan, ya, kita harus bekerja dan pekerjaan itu pekerjaan yang baik. Artinya bukan yang menghalalkan segala cara. Rasul Paulus menasihatkan jemaat-jemaat pada waktu itu, karena itu dia bilang perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin, ya, harus menguatkannya. Ya, perkataan ini harus benar-benar dengan yakin dikuatkan, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik, itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ya, banyak orang berkata aku sudah percaya Tuhan, ya karena itu aku duduk-duduk saja maka hidupku akan diberkati. Nggak usah melakukan yang tidak baik, ya. Nggak usah bekerja, nggak usah hal-hal apa, pokoknya aku sudah percaya Tuhan, aku ya tidak berdosa dan aku duduk-duduk saja. Saudara, Alkitab berkata siapa yang tidak bekerja dia tidak boleh makan. Hari-hari ini banyak orang salah kaprah, saudara, ya. Kita merasa bahwa kita ini anak Tuhan, jadi kita pasti diberkati. Bahkan sering juga ada hamba-hamba Tuhan yang sudah tidak mau bekerja karena dia pikir dia panggilannya adalah hamba Tuhan. Saya dulu ketika saya masa-masa sulit di hidup saya ini hamba Tuhan dan saya tidak pernah tidak melayani. Dari sejak saya bertobat tahun 95, saya terus ada di ladang Tuhan, ya. Namun ya kita mengalami pasang surut, iklim musim yang berganti, ya. Ada kalanya panas, ada kalanya hujan, musim paceklik, ya. Tidak selamanya hidup ini enak.
Namun di saat-saat susah pun saya terus berusaha untuk melakukan pekerjaan yang baik, bekerja dengan tangan kita. Sebab saya percaya Tuhan itu sudah memberikan kita kekuatan untuk bertahan hidup dan memperoleh pekerjaan yang baik. Saya pernah bersaksi, saya dulu pernah berjualan jus ya, saya pernah jualan sambal saudara. Yang penting itu baik karena niat saya nggak mau hidup saya jadi batu sandungan buat orang, minta-minta uang, minta-minta berkat. Ya bekerja saudara, ya lakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Maka Tuhan memberkati orang benar yang melakukan pekerjaan yang baik. Karena Rasul Paulus bilang itulah yang baik bagi manusia. Ya mari hidup kita ini boleh menjadi berkat. Ya itu yang baik, bukan hanya percaya Tuhan, namun kita harus bekerja melakukan pekerjaan yang baik. Ya jadi saya berdoa supaya setiap kita hari ini ayo lakukan sesuatu. Ibu-ibu rumah tangga, engkau dapat bekerja ya dengan menambah income dalam rumah tangga sebagai seorang istri. Tidak hanya berharap suami, kadang tidak cukup ya. Ya lakukan sesuatu, apa yang bisa engkau lakukan, engkau pintar masak, bisa jualan, ayo saudara. Ya karena Tuhan memberkati setiap usaha. Kita semua harus bekerja dan melakukan pekerjaan yang baik ya. Dan kita juga harus sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat agar ketika mereka sudah percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, mereka harus sungguh-sungguh berusaha. Bayangkan sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan sebuah pekerjaan yang baik. Karena itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Waktu kita diberkati, yaitu baik bagi hidup kita. Ketika berkat kita berlebih, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yang kedua dia katakan setelah engkau percaya kepada Allah, yang kedua hindarilah persoalan yang dicari-cari, yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan dan pertengkaran ya, mengenai hukum Taurat atau apapun ya, karena kita tahu itu semua tidak berguna dan sia-sia belaka. Gak usah hari-hari ini bercekcok, bertengkar, berantem. Buang semua hal-hal itu saudara. Apalagi ribut hanya karena soal firman Tuhan, berdebat dan lain sebagainya. Mari hidup kita ini boleh menjadi berkat, kesaksian dan teladan. Orang itu akan dihargai kalau dia bekerja dengan tangannya sendiri ya, dan dia melakukan sebuah pekerjaan yang baik dan dia dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, bahkan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi orang yang malas tidak akan mendapat apa-apa. Setelah itu mari kita menjaga hidup kita dengan menjauhi pertengkaran, perbantahan, kita menjauhi ya masalah-masalah silsilah ya, egois ya, ingin dihargai, ingin diini. Mari saudara ya, kita ini semua harus dewasa dalam iman supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Bekerjalah dengan tanganmu sendiri, engkau diberkati menjadi berkat, dan engkau jauhi pertengkaran, percekcokan, perpecahan, karena itu semua dikatakan oleh firman Tuhan sia-sia dan tidak berguna. Mari kita hidup dalam damai sejahtera, karena untuk itulah kita dipanggil hidup dari damai sejahtera, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang.